Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang akan menganalisis struktur organisasi pada sebuah perusahaan IT. Nah, perusahaan yang akan kami analisis yaitu Microsoft. Di sini kami akan membahas mengenai identifikasi jenis struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan Microsoft, menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangannya dan apa saja rekomendasi yang diperlukan untuk memperbaiki yang menjadi kekurangan dalam perusahaan Microsoft tersebut. Nah, adapun eh, susunan dari nama-nama anggota kelompok satu ada Aminia, Mufauzi, Wahyudin, Blenpilo, Niketut Mailinda, Siva, Narsya, dan Dawai. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang akan dibawakan oleh Blenpilo, yaitu bagian pendahuluan. Kepada saudara Blenpilo, saya persilakan untuk menjelaskan bagian pendahuluan. Eksekutif summary ini adalah laporan yang membahas Microsoft Corporation, perusahaan teknologi global yang bergerak di bidang perangkat lunak, layanan cloud, perangkat keras, dan gaming. Microsoft menggunakan struktur hybrid yang menggabungkan divisional berbasis produk, fungsional global, dan elemen matriks. Struktur ini efektif dalam mendorong inovasi, mempercepat pengembangan produk, dan memungkinkan fokus pada kebutuhan pasar global. Meskipun koordinasi antara unit dapat menjadi kompleks. Yang kedua itu Microsoft Corporation didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen. Adalah perusahaan multinasional yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak, layanan cloud, perangkat keras, dan solusi digital. Perusahaan ini terkenal dengan produk ikonik seperti Windows, Microsoft Office, Azure, dan Xbox. Sebagai salah satu pemimpin global di industri teknologi, Microsoft memiliki pengaruh besar terhadap inovasi digital dan transformasi bisnis global. Tujuan analisis ini adalah mengidentifikasi jenis struktur organisasi yang digunakan, mengevaluasi kelebihan dan kelemahannya, serta memberi rekomendasi perbaikan yang relevan dengan konteks pengolahan sistem informasi. Metodologi laporan ini adalah analisis literatur dari artikel akademik dan publikasi daring yang membahas struktur organisasi Microsoft. Analisis menilai dukungan struktur terhadap kinerja, inovasi, koordinasi, dan adaptasi pasar. Kemudian dibandingkan dengan teori struktur organisasi termasuk fungsional, difunksional, dan matriks. Tadi penjelasan mengenai executive summary, yang dimana Microsoft ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang software, layanan cloud, perangkat keras, dan gaming. Dan sudah dijelaskan pula mengenai identitas dari perusahaan ini dan apa tujuan utama analisis ini mengenai pembahasan tentang perusahaan Microsoft. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian analisis struktur organisasi yang akan dibawakan oleh saudari Narsya. Saya persilakan. Oke, baik. Yang kedua, analisis struktur organisasi. Yang pertama yaitu profil perusahaan, histori, dan milestone. Yang pertama, 1975 didirikan oleh Bill Gates dan Paul Allen. Dua, 1981 rilis MS-DOS. Yang ketiga, 1985 Windows diperkenalkan mendominasi pasar OS. 4, 2001 peluncuran Xbox masuk ke industri gaming. 5, 2014 Satya Nadella menjadi CEO fokus ke cloud and AI. Terus yang keenam, 2016 sampai 2018 akuisisi LinkedIn dan GitHub. Model bisnis Microsoft menggabungkan penjualan lisensi perangkat lunak, layanan meliputi berbasis langganan penjualan perangkat keras serta layanan cloud. Produk utama meliputi Windows, Microsoft 365, Azure, Surface, dan Xbox. Value proposition Microsoft adalah menyediakan solusi teknologi terintegrasi yang meningkatkan produktivitas individu, mendukung mendukung teknologi mendukung efisiensi organisasi dan mendorong transformasi digital. Aitor 2023. Dari sisi posisi pasar, Microsoft merupakan salah satu perusahaan teknologi dengan valuasi terbesar di dunia. Dalam sektor cloud computing,
Azure menjadi pesaing utama Amazon Web Service (AWS) dan Google Cloud. Di ranah produktivitas, Microsoft 365 mendominasi dibanding Google Workspace. Sementara itu, Xbox bersaing ketat dengan Sony PlayStation dan Nintendo di pasar konsol gaming global for Week NBA 2023. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai Lanjut. identifikasi pada analisis struktur organisasi perusahaan Microsoft. Selanjutnya, mengenai identifikasi struktur organisasi perusahaan Microsoft akan dijelaskan oleh Saudara Dawai. Saya persilakan. Baik, langsung saja ke identifikasi struktur organisasi. Struktur organisasi Microsoft dapat dikategorikan sebagai hybrid karena menggabungkan struktur organisasi divisi berbasis produk atau divisional, fungsional, dan matriks. Pada tingkat tertinggi, Microsoft dipimpin oleh seorang CEO yang membawahi tiga divisi utama, Productivity dan Business Process, Intelligent Cloud, dan More Personal Computing. Setiap divisi bertanggung jawab penuh atas pengembangan produk serta pencapaian target bisnisnya. Dari sisi fungsional, terdapat unit global seperti HR, Finance, Legal, Marketing, dan R&D yang mendukung seluruh divisi. Fungsi ini memastikan adanya standar kebijakan yang konsisten dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Elemen metrik terlihat dalam mekanisme pelaporan, di mana sebagian karyawan dapat melapor ke atasan sekaligus, yaitu manajer fungsi dan manajer divisi. Model ini dipilih untuk memastikan adanya keseimbangan antara spesialisasi, produk, dan global. Pemilihan struktur ini didorong oleh kebutuhan Microsoft untuk mengelola portofolio bisnis yang sangat luas, mencakup software produktivitas, layanan cloud, gaming, hingga perangkat keras. Dengan struktur hybrid, Microsoft dapat yang pertama memberikan fokus yang kuat pada tiap lini produk. Yang kedua, memastikan efisiensi administratif melalui fungsi global. Yang ketiga, memfasilitasi inovasi melalui R&D di setiap divisi. Jika dibandingkan dengan teori organisasi, elemen divisional pada Microsoft mencerminkan struktur divisional, di mana setiap divisi berfungsi sebagai unit semi-otonom yang mengelola lini produk sendiri dan bertanggung jawab atas pencapaian target bisnisnya. Unit fungsional seperti HR, Finance, Legal, Marketing, dan R&D mengikuti prinsip struktur fungsional yang menekankan spesialis, efisiensi, dan konsistensi kebijakan di seluruh organisasi. Oke, sekian, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan mengenai identifikasi struktur organisasi pada perusahaan Microsoft. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian diagram struktur organisasi yang akan dijelaskan oleh Saudara Fauzi. Saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini kita memiliki yang pertama pimpinan utama. Di puncak organisasi ini kita punya Satya Nadella sebagai Chairman and CEO. Nah, beliau ada sosok kunci yang memimpin arah strategis Microsoft, memastikan seluruh bisnis ini bergerak sejalan dengan visi perusahaan. Oke, selanjutnya eksekutif yang melapor ke CEO. Di bawah Satya Nadella ada tim eksekutif senior yang memimpin fungsi-fungsi strategis. Yang pertama ada Judson Althoff sebagai EVP and Chief Commercial Officer yang mengatur strategi penjualan dan komersial global, memastikan produk Microsoft digunakan di seluruh dunia. Yang kedua ada Chris Caposella sebagai EVP dan Chief Marketing Officer yang memimpin strategi pemasaran dan bisnis konsumen, menjaga brand Microsoft tetap kuat. Yang ketiga ada Kathleen Hogan sebagai EVP dan Chief Human Resource Officer yang mengelola SDM, sumber budaya kerja, dan pengembangan karyawan agar tetap produktif dan inovatif. Yang ketiga yang keempat ada Amy Hood sebagai EVP and Chief Financial Officer yang mengatur seluruh strategi keuangan, investasi, dan perencanaan finansial perusahaan. Yang kelima ada Brad Smith sebagai President and Vice Chair yaitu dia fokus pada kebijakan publik, hukum, dan etika AI, memastikan Microsoft bertanggung jawab secara sosial. Yang keenam ada Christopher Young sebagai EVP Business Development,
Strategi and Ventures, yang menentukan arah strategi kemitraan, akuisisi, dan ekspansi bisnis baru. Di sini kita punya dewan direksi dan atau board directors. Di sisi kanan tadi ada daftar board members. Mereka bukan manajer operasional, tapi berperan memberi arahan strategis, menguasai kinerja CEO, dan menjaga kepentingan pemegang saham. Baik, saya kembalikan ke moderator. Siapa lagi? Saya. Nah, oke, itu tadi penjelasan mengenai struktur organisasi dari Microsoft. Langsung saja kita masuk ke kelebihan dan kelemahan pada perusahaan Microsoft. Mengenai penjelasan kelebihan akan dijelaskan oleh Siva. Saya persilakan untuk menjelaskan. Kelebihan dari struktur organisasi hybrid Microsoft memberikan sejumlah kelebihan yang mendukung kinerja dan pertumbuhan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, adanya mendukung tujuan bisnis dan inovasi. Struktur Microsoft dirancang agar setiap unit berkontribusi langsung pada visi perusahaan, pembagian per lini, produk seperti cloud, produktivitas, personal, computing, membuat fokus bisnis lebih jelas. Contoh nyata yaitu integrasi AI Copilot ke Office 365 merupakan hasil kolaborasi antara tim produktivitas dan tim cloud. Dampaknya produk baru bisa cepat masuk ke pasar, memperkuat daya saing, serta meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang kedua, adanya efisiensi, konsistensi administratif. Unit HR, finansial, legal, marketing, dan RAD mendukung seluruh divisi sehingga kebijakan perusahaan dan produser standar diterapkan secara konsisten. Contoh nyata terlihat pada implementasi kebijakan keamanan, data, dan manajemen SDM yang berlaku di semua divisi global. Hal ini memungkinkan Microsoft menjadi kualitas layanan, mengurangi risiko operasional, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di seluruh perusahaan. Yang terakhir, adanya fleksibilitas dan koordinasi lintas divisi. Dalam perkembangan Microsoft Teams, melibatkan kolaborasi antara divisi productivity dan bisnis proses, marketing, dan ERD, yang menghasilkan inovasi produk terpadu dan peluncuran fitur yang tepat waktu. Dampaknya, Microsoft dapat menghadiri produk inovatif dengan cepat sekaligus menjaga kualitas kepuasan pelanggan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Nah, oke, itu tadi penjelasan dari kelebihan. Selanjutnya kita masuk ke kelemahan yang akan dijelaskan oleh Aminia. Saya persilakan untuk menjelaskan tentang kelemahannya. Baik, langsung saja kita ke kelemahan struktur organisasi Microsoft. Struktur hybrid Microsoft juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan, antara lain, yaitu yang pertama, kompleksitas koordinasi antar divisi, mekanisme pelaporan ganda, dan adanya beberapa divisi semi otonom meningkatkan kompleksitas koordinasi, terutama untuk proyek lintas divisi. Contoh konkretnya yaitu dalam pengembangan produk yang melibatkan divisi productivity dan bisnis proses dan intelligent cloud, terkadang muncul kesulitan sinkronisasi prioritas dan jadwal. Dampak terhadap kinerja bisnis yaitu proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat, resiko keterlambatan proyek meningkat, dan efisiensi tim berkurang. Yang kedua ada potensi konflik pelaporan ganda. Karyawan yang melapor ke dua atasan dapat menghadapi perintah atau target yang berbeda, menimbulkan kebingungan dan tekanan kerja. Contoh konkret, tim R&D yang bekerja pada proyek Microsoft Teams harus menyelesaikan arahan dari manajer fungsi dan manajer divisi. Kadang terjadi konflik prioritas tugas. Dampak terhadap kinerja bisnis yaitu bisa menurunkan motivasi karyawan, meningkatkan risiko kesalahan, dan mempengaruhi produktivitas tim. Dan yang terakhir ada respon terhadap pasar lokal terbatas. Struktur hybrid Microsoft yang menekankan koordinasi global dan fokus divisi membuat penyesuaian strategi di tingkat regional atau lokal terkadang lambat. Contohnya, saat memasuki pasar baru, divisi global harus menyesuaikan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal. Misalnya penyesuaian harga, regulasi, dan preferensi pengguna yang memerlukan proses lebih panjang.
Dampak terhadap kinerja bisnis, yaitu respon terhadap kondisi pasar lokal bisa tertunda, sehingga peluang bisnis di beberapa wilayah berpotensi hilang, dan perusahaan mungkin kalah saing dengan pemain lokal. Itu saja kelemahan dari struktur organisasi Microsoft. Saya kembalikan ke moderator. Nah, oke, itu dari penjelasan dari kelemahan Microsoft. Selanjutnya kita masuk ke rekomendasi perbaikan. Apa saja yang dibutuhkan untuk perbaikan dalam perusahaan Microsoft yang akan dijelaskan oleh Mailinda. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Berdasarkan analisis kelemahan struktur organisasi Microsoft, terdapat 3 area utama yang perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu mengurangi kompleksitas koordinasi antar divisi. Microsoft sebaiknya mengimplementasikan platform manajemen proyek terpadu dan standar komunikasi lintas divisi, seperti Microsoft Teams dan SharePoint. Langkah ini memungkinkan koordinasi real-time dan mempercepat pengambilan keputusan. Implementasi bisa bertahap dengan evaluasi rutin, sementara risiko resistensi karyawan diminimalkan melalui pelatihan dan workshop internal. Lalu yang kedua, menangani konflik pelaporan ganda. Perusahaan perlu menetapkan prioritas tugas yang jelas antara manajer, fungsi, dan divisi, serta menyusun panduan tanggung jawab. Pendekatan ini mengurangi kebingungan dan potensi kesalahan dengan mitigasi risiko melalui SOP tertulis dan review rutin oleh manajemen. Yang ketiga, meningkatkan respons terhadap pasar lokal. Microsoft dapat membentuk unit regional semi-otonom untuk menyesuaikan strategi lokal tetap sejalan dengan kebijakan pusat. Risiko inkonsistensi global diminimalkan melalui pelaporan rutin dan monitoring performa regional, sehingga respon pasar lokal lebih cepat dan tepat sasaran. Mungkin itu saja. Nah, itulah dia penjelasan dari rekomendasi perbaikan dari perusahaan Microsoft. Nah, selanjutnya adapun kesimpulannya itu analisis struktur organisasi Microsoft menunjukkan bahwa perusahaan berhasil memadukan elemen fungsional, produk, dan matriks untuk mendukung pertumbuhan global. Struktur ini efektif dalam mendukung fokus bisnis, inovasi, dan efisiensi, meskipun masih terdapat kelemahan dalam hal kompleksitas pengambilan keputusan, duplikasi proyek riset, dan keterlambatan adaptasi regional. Nah, itulah dia penjelasan mengenai struktur organisasi dari perusahaan Microsoft yang telah diidentifikasi dari pendahuluan, analisa struktur organisasi, apa saja diagram organisasi yang ada di dalamnya, dan apa kelebihan dan kelemahan dan mengenai rekomendasi perbaikan yang telah dijelaskan tadi. Nah, sekian dari presentasi kelompok satu mengenai analisis struktur pada perusahaan IT, yaitu perusahaan Microsoft. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah melakukan presentasi dan menjelaskan apa saja isi dari perusahaan Microsoft. Saya sebagai pembawa materi presentasi kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.